Halo, selamat datang di podcast Netra bersama gue Junior dan di sini teman gue. Joseph. Halo Sep. Halo. Halo. Jadi episode kedua ya. Ketiga. Ketiga. Episode ketiga ini kami sudah mengundang seorang alumni. Alumni udah kerja, udah tinggal cari jodoh gitu ya. Wih. Udah penasaran kan? Perkenalan langsung dari narasumber aja. Oke. Silakan. Boleh perkenalan. Oke, halo semuanya. Nama gue Christian Yosua Wijaya. Ya. Halo Christian. Halo Joseph ya. Ya. Gue lulusan dari salah satu universitas swasta di Tangerang gitu ya. Iya sih, paling sekarang sudah bekerja gitu ya. Sudah bekerja di Kota Palembang. Kerjanya apa nih? Kerja sekarang nih gue ngajar di salah satu sekolah juga. Oke. Jadi berarti sekarang jadi guru ya di SMA ya? Iya, gue ngajar di SMA. Betul. Ya. Guru muda nih incaran para murid ini. Ya mungkin jadi idola kali ya, nggak tahu juga sih. Oke, ini dipanggilnya Yosua ya, bukan Christian ya. Ya. Oke, mulai langsung pertanyaan-pertanyaan ya. Pertama nih dari gue, basic banget nih. Alasan masuk jurusan keguruan ekonomi itu motivasinya apa gitu? Oke. Kalau gue boleh cerita sedikit gitu ya, tentang kenapa gitu gue masuk keguruan ekonomi gitu. Dulu gue punya cita-cita untuk masuk ke perguruan tinggi negeri sebenarnya awalnya, ya kan. Gue mau ngambil perminyakan dan juga bisnis manajemen. Gitu. Cuman kemudian karena kebetulan mama gue juga latar belakangnya dalam bidang pendidikan, gitu ya. Jadi mama gue menyarankan coba kamu masuk ke keguruan, gitu ya. Karena katanya beliau ingin lihat dan juga dengar gue ngajar, katanya cita-cita gue ngajar gitu. Oke, gue iyakan tapi dengan syarat kalau gue nggak diterima di perguruan tinggi negeri awalnya gitu. Dan ternyata memang jalan gue gitu ya, gue diterima justru malah di keguruannya. Dan gue akhirnya milih guru keguruan ekonomi ya karena memang dari awal gue maunya kan ngambil bisnis manajemen gitu. Restu emang orang tua emang sangat pengaruh. Iya betul. Percaya nggak percaya? Ya doa kamu capture memang deh. Oke, berarti lu waktu itu diarahkan lah ya sama nyokap lu gitu ya? Ya betul. Ya. Biar ini ya apa anaknya sama kayak nyokapnya gitu ya? Ngajar. Iya benar. Gue juga mikir gitu kayaknya ya, kayak biar ada turun temurun gitu kayaknya. Iya benar. Terus anak lu gimana ntar? Suruh jadi guru lagi? Jadi anak gue bebas aja sih kalau mau ambil jurusan apa dia gitu ya. Gue tetap support gitu. Siap. Oke, balik lagi nih tentang keguruan ekonomi. Kalau keguruan ekonomi sendiri ini latar belakangnya SMA-nya harus dari IPA kah atau dari IPS bisa? Kan karena biasanya ekonomi di IPS itu kan juga ada ya. Iya. Nah, kalau IPA tuh masuk ke jurusan keguruan ekonomi ini gimana sih? Bakal keteteran atau kayak gimana menurut lu? Nah, jadi gue juga ya, gue kalau waktu dari SMA itu memang gue jurusannya IPA, gitu. Nah, gue IPA gitu ya. Mungkin kalau kata angkatan kita zaman dulu, berasa tua gue ya. Jadi kalau angkatan 2012 masuk SMA gitu ada kata-kata gitu. Anak IPA tapi berjiwa IPS. Ya. Jadi makanya ketika gue ngambil jurusan, gue pilihnya itu tadi kalau nggak bisnis manajemen kan awalnya minyakan, tapi masuk keguruan, gue ambil keguruan ekonomi. Ya. Gitu. Jadi biar gue bisa sharing ilmu gitu ya. Dan kalau untuk universitas gue sendiri gitu, ya gue kasih tahu aja kali ya, universitas gue itu namanya Universitas Pelita Harapan gitu ya. Jadi ketika mau masuk keguruan di situ gitu, kita dites. Jadi waktu angkatan gue waktu masuk sana nggak ada tuh latar belakang IPA IPS, yang penting nanti akan dites. Dan kalau misalnya kesulitannya sendiri sih, gue jujur aja awal-awal agak keteteran ya, karena beberapa mata pelajaran di IPS itu kan gue nggak dapet ya, kayak akuntansi gitu. Nah gue harus belajar dari nol tuh ibaratnya waktu gue masuk kuliah. Oke. Kalau tentang keguruannya sendiri, soal ngajarnya sendiri keteteran nggak kalau
soal itu? Improve ya. Kalau ya itu sih ada gitu ya, tapi kalau gue pribadi gitu nggak terlalu keteteran sih, karena gue dulu zamannya sih kan suka mimpin training juga gitu, mimpin training gitu. Jadi gue ya kalau ngomong depan orang itu nggak terlalu keteteran sih, asalkan gue paham aja apa yang gue bawakan. Lu udah punya basic public speaking gitu lah ya? Iya, bisa dibilang gitu. Oke. Tadi kan udah sebut universitas apa tuh? Pelita Harapan ya? Iya. Pelita Harapan. Iya, betul. Keguruan ekonomi itu masuk fakultas atau jurusan dalam fakultas? Jadi kalau perguruan ekonomi itu masuknya ke jurusannya. Kalau fakultasnya sendiri namanya itu teacher college. Ada apa aja? College. Kalau di dalam angkatan gua gitu, jadi setahu gua itu beberapa tahun tuh kayak nambah gitu jurusannya. Nah, kalau di angkatan gua itu ada ekonomi, ada pendidikan agama, ada sekolah dasar gitu ya, PGSD, ada yang PGSD bahasa Inggris. Terus ada juga biologi, matematika Indonesia, matematika Inggris gitu. Itu sih saya ingat gua gitu. Sama kalau ada di angkatan gua ada kimia, ada fisika gitu. Oke. Kayak di luar nggak gitu? Kalau di luar kan kalau nggak salah tuh ada kayak PGTK, SD itu semuanya gitu ya. Kalau di situ cuma kayak kejurusan gitu, ekonomi atau apa sejarah mungkin gitu. Kalau yang ekonomi memang iya, kita diarahkan sebenarnya tujuan utamanya untuk ngajar ekonomi gitu ya. Cuma memang dapat mata pelajaran lain gitu, mata kuliah lain yang bisa nanti kita jadi katakanlah misalnya gue jurusan kayak gue nih, gue jurusan ekonomi tapi gue masih bisa ngajar sejarah karena gue juga dapat sejarah waktu di jurusan itu waktu gue kuliah. Oh, cuman lebih fokusnya ke ekonomi gitu ya? Yes. Ya, jadi kayak garis besarnya gitulah. Oke. Keguruan ekonomi nih, itu sebenarnya jurusan yang kayak apa sih? Biasanya standarnya PGSD lah atau PGTK gitu kan. Nah ini keguruan ekonomi, terus apakah lebih susah dari jurusan ekonomi yang biasa nggak sih? Soalnya kan ada Ngajar sama belajar ekonominya ekonomi, gitu. Itu gimana tuh menurut lo? Nah, kalau masalah lebih susah, menurut gua subjektif ya, tergantung orangnya gitu ya. Karena kalau perbedaan mendasar yang gua tahu, gitu, kalau yang umum di kampus gitu, di universitas gua itu, kalau yang ekonomi asli gitu ya, kayak bisnis manajemen dan sebagainya gitu ya, itu memang mereka lebih deep untuk materi ekonominya. Karena kan kalau kita ini yang dari keguruan ini kan harus dibekali kan dengan kemampuan mengajar juga. Jadi kalau untuk pribadi gitu ya, untuk gue pribadi gue nggak terlalu kesulitan. Tapi memang kalau untuk teman-teman gue gitu ya, beberapa tidak semua gitu, mereka harus mencari lagi gitu materi-materi tentang ekonomi. Karena takutnya kan nanti ada anak murid yang tanya gitu kan, nggak mungkin dong kita lagi ngajar tiba-tiba keskak di pengajar itu kan, iya nggak sih? Ya, jadi kita harus diri sendiri sih. Nah, kesulitannya mungkin di situ, ngikut diri sendirinya itu, karena materi yang itu nggak sedip yang jurusan ekonomi asli gitu. Materi-materi kan dari kuliah gitu ya, kuliahnya tuh sebenarnya ngapain, bahas apa aja sih? Apakah antara belajar keguruannya sama ekonominya tuh dipisah, atau kayak ada praktikumnya gitu tiap mata kuliah? Yang kalau PKL kan kayaknya pasti ada gitu ya. Iya. Sama boleh nggak sih jelasin mata kuliahnya 3 atau sampai 5 mata kuliah gitu secara singkat aja gitu, yang menurut lu itu emang keguruan ekonomi banget gitu, nggak ada di tempat lain? Kalau masalah mata kuliah ya, yang ekonomi banget itu matematika ekonomi ya. Matematika ekonomi menurut gua cukup susah ya, karena ada nama matematikanya di situ, jadi hitung-hitungan gitu kan. ya itu struggle kita ya sebagai baik mahasiswa maupun siswa gitu ya, masih dari SD sampai itu kayaknya matematika itu kayak jadi momok gitu. Iya. Ya itu ya benar nggak sih? Ya itu juga jadi struggle pribadi sih, ya sedikit nggak terlalu berat gitu ya. Terus kalau ada lagi jurusan akuntansi, itu hitung-hitungan lagi ya. Jadi kan nggak ada tuh di jurusan lain, nggak ada tuh jurusan mata kuliah akuntansi. Terus kalau yang salah satunya gue suka yang ekonomi banget itu adalah ada namanya manajemen bisnis gitu, kayak agak-agak marketing gitu. Nah itu sih iya enak lah, maksudnya dalam artian lu tinggal cari barang, lu analisis, lu coba menjualnya gitu di depan kelas gitu. Depan kelas? Iya, jadi kayak lu cari barang gitu di mall,
Terus lu nanti presentasikan depan kelas tuh gimana cara jualnya gitu. Oh. Terus juga ada satu tugas gitu, yang masih gue ingat gitu. Awal-awal itu kita dikasih modal fiksi gitu. Jadi dosennya bilang, nih saya kasih 300 juta untuk kelompokmu, ya kalian mau bikin apa gitu. Kalian mau bikin apa gitu. Nah waktu itu gue ingin bikin kafe yang Indonesia banget, yang makanannya kayak klepon gitu. Kayak klepon, terus kayak itu, tapi bener-bener harus detail gitu. Jadi kayak lu harus nganggarin sendok beberapa biji dan harganya berapa, mereknya apa gitu. Lu mau nyewa ruko di mana, bener-bener lokasinya harus real gitu. Kayak lu pengen bikin restoran beneran, kafe beneran gitu. Terus lu presentasiin depan kelas gitu sih. Waktu ada itunya, tapi memang untuk mata kuliah pendidikan dan mata kuliah ekonomi sendiri memang sendiri-sendiri gitu, nggak dicampur, dan ada tugasnya masing-masing memang. Berarti kayak pendidikan itu di semester akhir gitu ya, di awal-awal cuma kayak belajar ekonomi, atau tiap semester tuh dibagi rata gitu? Oh, oke. Kalau masalah yang gue bilang sendiri gitu ya, ada mata kuliah gitu yang seingat gue itu dari semester 1 sampai semester 3 doang, dan itu benar-benar pure untuk yang sekarang aja gitu, pedagogi itu cara lu ngajar gimana sih gitu. Nah pedagogi 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau dari awal sampai akhir ya kebanyakan memang bahas tentang kontennya, ekonominya. Oke, kalau tadi nih lu kan belajar ekonomi ya, gue juga ada basic kuliah di ekonomi juga. Kalau gue ada pelajaran ekonomi makro mikro, kalau di lu ada makro mikro juga nggak sih? Iya, kalau di tempat gue ada, memang gue dapat juga makro mikro di dalam mata kuliah gue. Dapat juga ya makro mikro ya. Dan itu di ini juga nggak sih diajarin ke yang SMA atau enggak? Iya. Atau gimana? Kalau di gue ini memang nanti dikhususkan untuk katakanlah ya, diarahkan gitu untuk ngajar SMP sama SMA gitu. Kalau makro mikro kan otomatis untuk ngajar yang SMA gitu ya, karena nggak mungkin anak SMP sudah belajar makro mikro, paling kayak perkenalan gitu kan. Iya. Ada sih ya, nggak mungkin udah puyeng gitu ya udah SMP gitu. SMP udah belajar makro gitu kan. Botak gini tuh. Kalau tadi kan tentang keguruan dan ekonomi, itu porsinya lebih banyak kemana sih kalau menurut lu? Yang lu pelajaran di perkuliahan tuh lebih banyak ke keguruannya kah, atau ke ekonominya kah, atau seimbang nih dua-duanya? Oke, kalau menurut gua pribadi ya, menurut gua pribadi sih lebih condong ke keguruannya sih, karena biar lu ngajar gitu ya, lu punya basic yang bagus gitu. Jadi murid-murid tuh bisa paham apa yang lu ajarkan. Karena kalau masalah konten itu lu harus memperdalam sendiri gitu, biar katakanlah kalau misalnya lu ngelakuin tanya jawab ke murid, lu ngasih penugasan ke murid gitu, lu nggak cuma pakai konten yang itu aja, dan lu biar nggak keskak gitu. Ketika lu ditanyain waktu tanya jawab di kelas kan, kalau lu nggak memperdalam konten, otomatis lu nggak bisa jawab ayu kan di kelas. Iya. Lagi di kelas, besok ya saya jawab. Aduh. Kayaknya gue pernah ngalamin gitu tuh waktu SMA tuh. Oh, aduh. Kalau waktu kelasnya habis nggak masalah, kalau belum habis itu loh. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya ya gitu. Kita lanjut ke materi selanjutnya gitu. Langsung kasih tugas aja gitu ya. Nih antara keguruan sama ekonomi nih, menurut pendapat gua gini, mata kuliah yang susah di antara keguruan sama ekonominya gitu, itu apa aja gitu? Jelasin secara singkat nggak? Selain 3 yang tadi kayak. Ada satu mata kuliah yang menurut gue susah ya, tapi juga nggak terlalu ekonomi banget, itu statistika gitu. Itu gue nyaris give up tuh, jadi karena katanya itu dipakai buat penelitian gue waktu skripsi gitu kan, pencilan dan segala macem nih ya gue kalau basic hitung-hitungan gitu rada puyeng ya, jadi ya aduh apa ini pencilan gitu ya, apa ini itu dulu ya, ngeri sedep sih memang mata kuliahnya. Ya semua jurusan ya kalau dari statistik tuh momok yang menakutkan gitu ya. Auto mulu. Iya mungkin ya bagi. Oke. Selain statistik ada lagi nggak? Atau menurut lu statistik aja nih yang agak sulit untuk dicerna gitu?
Oke, kalau ada lagi sih mungkin gua akan naruh di list nomor 2 gitu ya. Tapi ini agak jauh lah. Oke. Maksudnya Jauh. gua kalau sakit agak-agak mau give up gitu ya. Agak mau give up saking susahnya gitu kan. Iya. Tapi kalau yang nomor 2 ini menurut gua akuntansi, tetapi ya ketika gua mempelajari itu makin lama gua paham sih, karena memang kenyataannya kan gua nggak belajar itu di SMA akuntansi. Jadi di antara teman-teman lain yang sudah bisa gitu. Nah, gua yang dari IPA ini kan, waduh, ini apa nih. Jadi langsung gua cepet-cepet tanya-tanya, gua cepet-cepet baca-baca gitu, biar gua paham. Oke. Berarti mata kuliah yang terkait keguruan itu no problem gitu ya. Improve-nya gampang gitu. No problem. Duluan ya. Masih no problem. Masih no problem. Estetika itulah yang bikin puyeng lah. Oke. Nah, nih Yos, lu kan tadi udah bahas soal mata kuliah lu yang susah lah. Gimana mata kuliah lu itu sekarang pasti kan kalau keguruan itu ada PKL untuk naik. Lu bisa ceritain nggak nih gimana PKL lu? Terus Momen-momen ya. mungkin ada momen-momen yang berkesan gitu, yang unforgettable gitu. Gimana? Boleh diceritain? Kalau momen unforgettable itu ya, kayaknya menurut gue banyak ya. Karena gue tipikalnya kan selalu mengingat-ingat kenangan gitu ya. Ya jadi kalau gue cerita gitu ya, waktu gue kuliah, kampus gue itu bikin 3 kali PKL. Ya. Kalau mungkin kampus kan KKN sekali ya di terakhir ya. Yes. Nah ini 3 kali praktik, nyebutnya kami praktikum gitu. Jadi praktikum pertama itu gue ngajar selama, kalau tidak salah itu sekitaran 3-4 minggu gitu. Nah gue ngajar di salah satu sekolah swasta di Jakarta Barat gitu. Nah waktu gue ngajar di situ, hal yang paling tidak gue lupakan adalah awal-awal itu. Jadi praktikum pertama itu gue harus ngobservasi guru yang gue ikutin gitu. Jadi cara dia ngajar gimana. Jadi gue belum ngajar tuh di praktikum 1, gue bikin laporan tata letak kelasnya gitu, bagaimana guru itu nyeting kelas gitu ya. Nah momen yang paling nggak terlupakan adalah gue di belakang ya, gue ngantuk-ngantuk Berasa murid tuh. gitu. Aduh ini sorry ya kalau pak dosen gue denger gitu ya. Gue ngantuk gitu di kelas gitu. Dan karena apa? AC gitu. Jadi AC ngajar, gue harus ngobserve gitu kan. Gue nahan kantuk, waduh setengah mati gue nahan kantuk. Dan itu kelas nggak boleh keluar kan, anak murid pun nggak boleh izin ke WC kecuali lu bener-bener sakit gitu. Jadi kalau kencing itu kayak sungkan mau izin, jadi gue nahan gitu. Kayak lu tahu nggak sih kalau misalnya kayak ayam lagi ngantuk kayak agak teler gitu kan, kayak gitu. Nah gue gitu tuh. Cuman kan gue ngambil sama murid tuh, gue ngambil sama murid, jadi gue berusaha stay cool gitu. Kalau ada yang madep belakang gitu ya, gue berusaha stay cool gitu. Stay cool nyatet gitu. Itu kalau dari praktikum 1 gua yang paling tidak terlupakan. Kalau yang praktikum 2 itu gua kalau tidak salah sekitar 3 minggu gitu, 3 minggu. Nah, itu juga salah satu sekolah swasta gitu ya, sekolah swasta di Jakarta Barat, tapi beda dengan praktikum yang pertama. Kalau kenangannya tidak terlupakan sih, gua punya mentor. Jadi waktu kita praktikum itu kita nyebutnya mentor. Guru yang kita itu namanya mentor gitu ya, kita sebut mentor. Mentor gua itu dengar-dengar salah satu pernah dapat penghargaan gitu ya, salah satu guru terbaik di Jakarta gitu. Nah, otomatis itu gue dituntut dong, harus ngajar bagus dong. Beban moral ya? Beban moral. Iya, gitu. Beban moral. Jadi kayak, wih, aduh, ya kata teman-teman gue ngajar gue cukup bagus, tapi bukan berarti ketika gue nyoba ke anak murid kan situasinya beda ya. Jadi memang kita pernah latihan di kelas. Anak muridnya adalah teman-teman kita sendiri. Ya lu tahu lah gimana isengnya teman-teman kita kan. Mana ada anak SMA misalnya kelakuannya udah kayak anak habis lulus kuliah gitu. Pertanyaan tinggi gitu. Nggak mungkin ada anak kayak gitu. Kayak tinggi banget pertanyaan. Kadang ada teman-teman kayak gitu yang berusaha jatuhin kita kan. Waktu kita lagi praktek di depan kelas gitu kan. Iya waktu gue ngajar gitu. Udah gitu di kelas itu ada CCTV-nya. Nah CCTV-nya itu dilihat sama mentor gua. Gue ngajar gitu. Jadi kayak oke, gue harus ngajar baik gitu ya.
gue berusaha serelax mungkin gitu, tapi ya syukurnya sih memang murid-murid juga enjoy gitu, jadi kayak ini bukan kelas yang pendiam gitu, kalau kelas pendiam gue bisa mancing interaksi yang asik, jatuhnya garing coy. Iya bener. Jadi kayak aduh syukur gue dapet kelas yang ramai gitu kan, jadi kayak enak, mereka tanya jawab gitu, gue jawab gitu kan. Gue jawab yang ya walaupun mungkin kadang-kadang gue mikir dulu gitu, tapi gue ngomong dulu baru sambil mikir gitu ya, sambil ngomong gue sambil mikir gitu, jawabannya apa nih ya, oh ini gitu. Nah gitu sih, itu yang praktikum 2. Kalau praktikum 3 itu kalau orang-orang umum mungkin nyebutnya KKN ya, gue 3 bulan dan kebetulan gitu ya undiannya gitu kan, tanda kutip gitu, undiannya gue dapet di Kupang. Nah gue dapet di Kupang, ya jauh banget dari Tangerang itu ke Kupang. Nah di Kupang itu momen yang paling tidak terlupakan ya, selain memang situasinya baru banget buat gua gitu ya, kan gua nggak pernah tuh ke Indonesia Tengah, wilayah NTT sana gitu kan. Ya momen yang paling nggak terlupakan sih, gua suka sih ketika habis ngajar gitu, gua nongkrong di pinggir pantai gitu ya. Ini mungkin pendengar ini tahu lah, ada namanya Pantai Tedis di Kupang. Nah, gue suka nongkrong di situ sepulang kerja gitu, makan mie gitu kadang-kadang, ya baik itu sama teman ataupun sendiri gitu. Gue suka nikmati sunset itu habis pulang kerja. Gitu. Kalau pengalaman di situ gimana? Sangat berkesan gitu. Iya, menurut gue pengalamannya sangat berkesan sih. 3 kali praktikum itu pengalamannya berkesan semua. Teman-teman gue asik semua memang. Itu ada konflik ada, cuman ya syukurnya bisa diselesaikan dengan cepat sih. Jadi kayak buat mungkin pendengar sekalian gitu ya, kalau lu misalnya dapat KKN gitu ya, atau mungkin dapat praktikum, lu punya konflik gitu ya, jangan diem aja gitu. Lu kalau punya konflik coba cepat selesaikan, ajak ngomong ya, karena nggak enak cuy kalau misalnya kita punya konflik diem-dieman tapi kita masih satu angkot bareng gitu ya, satu kendaraan bareng ya kan, rasanya awkward nggak, kita diem-dieman gitu ya, biasanya ketawa TV gitu sih. Tadi 3-3-nya tuh ada laporannya gitu ya, laporan akhir gitu. Ada ya, semuanya ada laporan. Udah cerita tentang PKL nih, kalau mau lulus pasti kan ada syarat skripsi. Nah, ini agak ngeri nih kayaknya nih. Iya. Tadi kan bahas statistik tuh buat skripsi. Kalau skripsi lu sendiri tuh gimana kalau di keguruan gitu? Sebenarnya tuh apa sih yang dibahas gitu? Apakah cara mengajar ekonomi, apa nemuin, kalau ekonomi mungkin bikin rumus gitu ya, Bisa jadi. Kalau keguruan ekonomi